Bang, blacklist itu yang 5 tahun itu, maksudnya blacklist itu kayak mana sih yang 5 tahun? Yang 5 tahun itu dari teman-teman itu dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI yang ada di Malaysia, jelas ya. Tak terlupa juga saya ingin menyapa untuk teman-teman yang ada di Kuala Lumpur, TKI yang ada di Kuala Lumpur, TKI yang ada di Selangor, daerah Klang, daerah Terengganu, daerah daerah mana lagi? Daerah Kelantan, daerah Pahang, Kontan Pahang ya. Dan juga tak terlupa untuk TKI yang ada di Johor, TKI yang ada di Malaka, Sabah, Sarawak dan juga Kuching. Dan juga saya ucapkan apresiasi untuk teman-teman yang ada di seluruh dunia lah, TKI Taiwan, TKI Korea, TKI Hong Kong, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Qatar, TKI Oman. Gini teman-teman ya, saya ingin sedikit menjelaskan lah ya, menjelaskan. Soalnya sudah banyak penjelasan saya di video-video saya sebelumnya ya, tapi why not, no problem untuk kalian ya. Jadi teman-teman ya, ini tentang senarai atau blacklist, senarai yang disaki blacklist ya. Perlu saya jelaskan teman-teman ya. Blacklist itu ada yang 5 tahun, ada yang seumur hidup teman-teman ya. Nah, untuk blacklist yang 5 tahun, ini ya saya jelaskan ya. Blacklist yang 5 tahun itu biasanya itu teman ikut kemarin program rekalibrasi pemutihan lah ya, kepulangan. Nah, teman-teman kan ikut program pemutihan nih. Teman-teman mungkin masuknya kemarin lewat jalur pelancong ya. Ini jalur pelancong ataupun sudah permitnya sudah habis gitu kan. Nah, itu teman-teman itu nanti balik kan itu kan dicek itu teman-teman kan berapa itu masuknya dari mana kemarin kan. Nah, itu jelas itu termasuk nanti setelah pulang teman-teman akan dicop stempel itu blacklist. Itu 5 tahun biasanya yang masuk resmi ya. Nah, adapun juga ini blacklist yang seumur hidup. Ini tolong didengarkan ya, tonton sampai full ya biar kita jelas ya informasinya ya. Blacklist seumur hidup itu biasanya begini teman-teman ya. Teman-teman kemarin ikut program pemutihan kepulangan di tahun 2022 itu yang bayar 500 ringgit Malaysia misalnya ya. Teman-teman ikut kemarin pulang itu menggunakan SPLP misalnya kan. Nah, itu Pak. Teman-teman itu kan udah di blacklist tuh 5 tahun kan. Nah, teman-teman itu masuk lagi ke Malaysia lewat jalur tikus dan teman-teman ini kena tangkap gitu kan. Dan ini kan jelas banyak pasalnya kan, sudah blacklist 5 tahun lewat jalur ilegal, lewat jalan tikus, lewat jalur tekong. Nah, inilah yang termasuk ini teman-teman ya. Blacklist umur hidup jelas ya. Karena sudah banyak pelanggaran sebenarnya ya. Sudah blacklist lewat jalur tikus, overstay dan juga tindakan kriminal lainnya. Ini otomatis dia akan masuk ke dalam senarai blacklist seumur hidup, jelas ya. Dan juga banyak juga yang bertanya, Bang, blacklist itu yang 5 tahun itu, maksudnya blacklist itu kayak mana sih yang 5 tahun? Yang 5 tahun itu dari teman-teman itu dihitungnya dari teman-teman keluar dari Malaysia, biasanya itu dihitung di situ. Kadang-kadang ada juga yang nggak bisa loh, kadang-kadang kritik juga ya kan, ada juga yang sudah 5 tahun lebih itu ditolak juga masuk ke Malaysia. Karena data blacklist teman-teman itu sudah terrecord di Jabatan Imigrasi Malaysia dan sekarang ini secara sudah komputerisasi, sudah digitalisasi. Jadi sampai kapanpun teman-teman masuk itu pasti ada recordnya teman-teman ya, jelas ya. Jadi nggak usah ngotot lagi ya, nggak usah terlalu banyak diperdebatkan lagi lah teman-teman ya, untuk urusan blacklist ataupun apa ini ya kan. Kan sudah tahu kan teman-teman sendiri yang mengalaminya kan. Mungkin tanya lagi, Bang, saya masuk jalur tikus kemarin lewat tekong, bisa nggak ikut program rekalibrasi? Ya jelas ini 1000% nggak bisa ya teman-teman ya, kalau lewat jalur tikus. Ada juga nih, Bang, kemarin saya tembak lorong masuk gini gini gini. Tembak lorong terus, banyak pertanyaan tembak lorong terus, merokok dulu. Apalagi nih, banyak lagi pertanyaan apalagi nih. Bang, majikan saya nggak mau lagi bang nguruskan. Ya jelas kan sama teman-teman ya, kalau majikan nggak mau ngurus untuk pengurusan RTK ini, coba teman-teman bincangkan lebih ulang lagi. Bos bilang seperti ini, bos, kalau bos tidak mau menguruskan permit dan bos masih mau mempekerjakan saya di sini, tolong segerakan urus bos. Kalau nggak lewat agen yang resmi bos, yang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu udah ada bos. Ini kasih linknya tadi ya, si permit.id, itu jelas ya.
bagi dia mungkin ya mungkin namanya company baru, nama majikan baru kadang-kadang kan ada juga itu kan ditolak namanya majikan baru ya kan pekerjaannya masih kurang, terus SSM-nya ataupun izinnya juga kan kadang-kadang masih baru kan itu kan banyak juga kendalanya ya kita nggak tahu lah ya apa yang itunya ya kan bisa salah tertentu kan bisa melalui agensi yang lain kan bisa bernegosiasi lah ya kan ya mungkin ya majikan lah ya yang di Malaysia mungkin yang lebih paham lah untuk prosedur untuk pengurusan di negara mereka ya kan apalagi kira-kira nih kan masalah paspor sudah saya jelaskan di bawah ya dan juga itu untuk prosedur persyaratan untuk program rekalibrasi ini kan di tahun 2023 ini kan sudah dijelaskan ya dari Bapak Kedubes kita Bapak Hermoro kan sudah dijelaskan kemarin ya di melalui live Facebook nggak apa-apa yang teman-teman tonton sampai full biar paham prosedur persyaratan untuk rekalibrasi di tahun 2023 ini jelas ya jadi nggak usah ngeyel-ngeyel lagi lah nggak usah ngotot-ngotot lagi lah kayak TKI lato-lato yang di sebelah itulah ya kan pinter sedikit teman-teman ya cerdas ya kan dan juga untuk saya apresiasi kembali nih apresiasi buat TKI yang sekarang sudah jadi konten kreator walaupun sambil kerja dia bisa bikin video bisa bikin apalagi informasi menarik seputar TKI itu saya kasih apresiasi lah buat kalian ya karena kan setidaknya orang-orang di luar sana itu tahu gitu seperti apa kehidupan di Malaysia seperti apa kota di Malaysia seperti apa kerjaan di Malaysia kan begitu Ferguson. Oh ya tak lupa saya ingin kembali menyapa ya untuk teman-teman yang ada di Singapura. Tuh kemarin yang komen di Singapura itu kemarin ya yang mau ilegal kemarin kerja ilegal di Singapura yang kemarin saya tahu bang prosedurnya ilegal seperti ini biaya adminnya cuma sejuta setengah ini ya kan udah tahu prosedur dan apalagi prosedur dan efeknya akibatnya kalau kita bekerja secara tidak resmi atau secara ilegal secara kaburan ya kan sudah jelas kan hukumnya kan di negara mana-mana pun itu kan sempat kalian ditangkap dari pihak immigration pihak polis kan lebih ini lagi nih bagi yang bagi yang overstay bagian penggunaan pelawatan yang tidak sah maksudnya ya, menggunakan pelawatan tidak sah ya kan ini hukumannya ini 10 tahun penjara dan kurungan penjara teman-teman jelas ya ini saya bukan menakut loh ini dari saya ambil ini dokumennya ini dari Jabatan Immigration Malaysia itu ada di Facebook ya boleh teman-teman kunjungi juga di Jabatan Immigration di Facebook ya itu setiap hari dia update itu masalah penangkapan masalah prosedur rekalibrasi ya jelas ya dan juga nih tidak berlama-lama mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf mungkin ada segala kekurangan terima kasih buat para subscriber para hater para penonton alam gaib lainnya jangan lupa untuk subscribe like and comment di bawah ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh